Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Arisandi dengan NIM 2002400064 dari kelas 6B Ilmu Komunikasi. Adapun tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis dengan tema bentuk-bentuk komunikasi krisis dan bagaimana solusinya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari simak video selanjutnya. Nah, seperti yang kita ketahui, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikan kepada komunikator. Nah, di sini kita akan membahas tentang komunikasi krisis. Apa sih bedanya? Komunikasi krisis adalah jenis komunikasi yang terjadi dalam situasi-situasi yang tidak terduga dan memerlukan respon segera untuk menangani krisis yang sedang terjadi. Bentuk komunikasi krisis dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Namun, secara umum, terdapat beberapa bentuk komunikasi krisis yang umum digunakan dalam konteks krisis di Indonesia, antara lain. Nah, yang pertama adalah komunikasi media. Bentuk komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial untuk memberikan informasi yang akurat dan terbaru tentang situasi krisis, serta langkah-langkah yang diambil untuk menangani krisis tersebut. Komunikasi media ini sangat penting dalam mengatasi krisis karena mampu menjangkau khalayak yang lebih luas. Selanjutnya, yang kedua adalah komunikasi internal. Bentuk komunikasi ini dilakukan di dalam organisasi atau perusahaan yang mengalami krisis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh karyawan atau anggota organisasi memahami situasi krisis dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasinya. Komunikasi internal juga berfungsi untuk menghindari munculnya kebingungan atau spekulasi di kalangan anggota organisasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah komunikasi interpersonal. Bentuk komunikasi ini dilakukan secara langsung antara individu atau kelompok yang terlibat dalam krisis. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah atau mencapai kesepakatan yang dapat mengurangi dampak krisis. Komunikasi interpersonal ini melibatkan negosiasi, persuasi, dan pendekatan yang lebih personal. Nah, kemudian yang keempat adalah komunikasi pemerintah. Bentuk komunikasi ini dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menangani krisis yang melibatkan kepentingan publik. Tujuannya untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat tentang situasi krisis, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi krisis tersebut. Komunikasi pemerintah ini dapat melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, tentara, pemadam kebakaran, dan instansi pemerintah lainnya. Selanjutnya, yang kelima ada komunikasi darurat. Bentuk komunikasi ini dilakukan dalam situasi darurat yang memerlukan tindakan cepat. Tujuannya untuk memberikan informasi atau instruksi yang jelas dan tepat waktu kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat tersebut. Contohnya, pengumuman evakuasi atau peringatan tsunami melalui pengeras suara atau pesan singkat. Kemudian yang terakhir ada komunikasi pemulihan. Komunikasi ini dilakukan setelah situasi krisis teratasi dan bertujuan untuk memulihkan citra organisasi atau perusahaan yang terkena dampak krisis. Komunikasi pemulihan ini biasanya dilakukan dengan memberikan informasi mengenai tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi krisis dan rencana aksi untuk mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan. Jadi, itulah tadi penjelasan mengenai bentuk-bentuk komunikasi krisis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang solusi dalam mengatasi komunikasi krisis. Dalam mengatasi komunikasi krisis, tentu saja kita memerlukan strategi yang baik dan benar. Di antaranya yang pertama, membentuk tim krisis. Tujuan tim krisis ini dibentuk adalah jika sewaktu-waktu terjadi masalah dalam suatu instansi atau perusahaan, tim krisis inilah yang menjadi garda terdepan dalam mengatasi krisis tersebut. Kemudian setelah tim krisis tersebut terbentuk, maka kita harus menunjuk juru bicaranya. Kemudian mengadakan konferensi pers agar semua masalah yang terjadi dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan bersama. Kemudian diharapkan kepada para pegawai untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan atau yang telah dibuat. Tekankan pada aspek-aspek positif perusahaan. Kemudian ubah krisis menjadi kesempatan. Ubah krisis menjadi peluang sehingga masalah dapat teratasi dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.